Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa menjalankan puasa yang tidak terasa sudah mencapai malam ke-12. Alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita juga harus melakukan upaya-upaya penjagaan terhadap diri kita. Ketika makan jangan berlebihan, ketika minum es jangan berlebihan, dan lain sebagainya, untuk menjaga kesehatan kita. Dan yang paling tahu terhadap kesehatan kekurangan diri kita adalah diri kita sendiri. Ada orang yang kena es sedikit saja sudah pilek, ada yang minum es sampai banyak, bergelas-gelas pun nggak ngapa-ngapain, nggak kenapa-napa, karena masing-masing orang punya kesehatan sendiri. Oleh karena itu kita jaga sebaik-baiknya supaya kondisi badan kita ketika kita menjalankan ibadah puasa ini benar-benar diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Atau tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sholat Isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah dawuh, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Siapa saja yang dia berpuasa dengan menggunakan bekal iman dan mengharap pahala kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lampau. Oleh karena itu, siapa saja jangan sampai berkecil hati, karena kita dikaruniai bulan yang penuh rahmat, bulan yang mulia, bulan pemutihan bagi orang yang misalnya banyak sekali dosanya, banyak sekali kesalahannya, banyak sekali maksiatnya. Akan tapi jika di bulan Ramadan ini kita kemudian taubat, menjalankan puasa dengan penuh keimanan, ketakwaan, dan mengharap ridho Allah, insya Allah akan dihapus semua, akan digulung semua oleh ampunannya Allah, meskipun dosa kita setinggi gunung ataupun seluas samudera. Oleh karena itu, dengan bekal iman ini kita adalah percaya kepada Allah. Ibarat kata ketika kita diperintah, kita dilarang, maka kita ngikut saja tanpa tahu sebabnya, tanpa tahu apa argumennya. Sebagai contoh, ketika kita diharamkan untuk memakan daging babi, memakan bangkai, dilarang juga untuk minum minuman keras, khamr, maka tanpa perlu kita kemudian mengilmui, kita cukup dengan perangkat iman ini, kita tinggal patuh saja, manut saja terhadap Allah. Kemudian di era teknologi sekarang, era di mana ada ilmu yang modern, canggih, kemudian mampu bisa menghilangkan cacing pita di dalam daging babi, kemudian menyimpulkan bahwasanya
bahaya yang ada di dalam babi ini sudah hilang, maka kemudian dia menyimpulkan kalau begitu daging babi halal. Oleh karena itu, dalam menafsir atau membaca ayat ini perlu dengan tidak hanya dengan ilmu tapi dengan iman. Oleh karena itu, apapun yang sudah dilarang, apapun yang sudah diperintahkan, kita iman saja, kita ikut saja. Dalam kehidupan rumah tangga pun antara suami dan istri ini juga terkadang tidak melulu halus dengan ilmu, tapi cukup dengan iman, percaya dengan suaminya, percaya dengan istrinya. Justru kalau kita menggunakan ilmu, malah justru potensi untuk kemudian terjadi pertengkaran sampai terjadi perceraian ini bisa jadi malah potensinya lebih besar karena kita selalu menggunakan mengedepankan ilmu. Maka iman ini sangat perlu. Oleh karena itu ditekankan dalam hadis tersebut, iman ini adalah modal untuk Allah memberikan ampunan kita kepada orang yang melakukan maksiat ataupun dosa di dalam bulan Ramadan akan diampuni, dihapus. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tadi saya mendengar ada tentang wakaf. Wakaf, bahasanya ada pembebasan lahan wakaf. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, Allah berfirman, man dalladzi yuqridullaha qardon hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang dia meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah menyempitkan dan meluaskan, dan kepadanya lah kami kembali. Ini ayat yang menginformasikan tentang amal yang sifatnya maliyah, amal yang sifatnya harta benda. Kita menginfakkan, mensedekahkan, mewakafkan harta kita, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang sangat banyak. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Ketika anak Adam, kita semua ini anak cucu dari Mbah Nabi Adam. Ketika ada manusia, anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya. Kita sudah tidak bisa mendapatkan pahala karena kita tidak bisa melakukan amal. Maka kalau di dalam Al-Quran itu harapan satu-satunya ketika orang yang meninggal adalah supaya dia pengen hidup dan pengen sodakoh, pengen beramal. Nah, amal yang tidak terputus pahalanya adalah ada 3. Yang pertama sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah ini dimaknai dengan wakaf. Wakaf ini salah satu ibadah amal jariyah, amal yang sifatnya maliyah, harta benda yang dia diberikan, ditasarufkan untuk kepentingan umum. Berbeda dengan infak, berbeda dengan sodakoh. Kalau sodakoh ini tidak harus diperuntukkan untuk kepentingan umum. Bisa untuk orang yang disodakoi saja. Akan tetapi kalau wakaf ini peruntukannya harus untuk kepentingan umum. Berbeda dengan zakat. Zakat juga peruntukannya hanya untuk 8 golongan. Di luar 8 golongan ini tidak boleh diberikan zakat. Dari sodakoh, infak maupun wakaf dan zakat, ini hanya wakaf saja yang kemudian pahalanya mengalir terus
sampai meskipun kita sudah meninggal dunia. Kita sudah meninggal, kita alhamdulillah pernah wakaf. Wakaf sekarang tidak hanya berbentuk benda tidak bergerak saja, tapi bisa berbentuk benda yang tidak bergerak. Bahkan di dalam undang-undang wakaf ini, dia tidak hanya untuk abadi, untuk selamanya. Dia bisa berupa wakaf yang sifatnya temporer. Artinya wakaf untuk 5 tahun saja, untuk 3 tahun, 7 tahun, dan lain sebagainya itu bisa. Oleh karena itu, wakaf itu merupakan suatu amal ibadah yang pahalanya tidak akan putus pahalanya. Dan di dalam wakaf pun tidak harus kemudian menunggu punya uang banyak. Kalau dulu wakaf pertama kali sejarahnya adalah ketika Rasulullah ini di Madinah, beliau membeli sebidang tanah milik anak yatim seharga 800.000 dirham. 800 dirham. Dirham itu mata uang dari emas. Nah, kemudian tanah ini oleh Rasulullah didirikan masjid, yaitu Masjid Nabawi. Sampai sekarang masjidnya pun masih ada. Nah, mulai dari awal itulah kemudian para sahabat meniru sedekah atau wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah. Wakaf jenis ini yang kemudian sebagian besar dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Wakaf kuburan, wakaf tanah, dan lain sebagainya. Kemudian ada kisah lagi wakaf suatu ketika terjadi perang Khaybar. Ini pasukan Islam menang, kemudian salah satu sahabat, yaitu sahabat Umar bin Khattab, beliau mendapatkan tanah yang sangat bagus. Tanah ini punya pohon yang buahnya sangat lebat dan sangat manis, sangat produktif. Kemudian beliau matur omong kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini saya punya tanah begini-begini, sebaiknya saya apakan ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah ngomong terhadap Sayyidina Umar, "Ya Umar, kalau kamu ingin tanahmu tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya." Kemudian oleh Sayyidina Umar, perintah dari anjuran dari Rasulullah ini dilaksanakan, yaitu wakaf kebun yang buahnya sangat manis, sangat lebat. Itu cerita yang kedua. Yang terakhir, cerita yang ketiga adalah suatu ketika di Madinah ini terjadi musim kemarau yang sangat panjang, di mana sumur-sumur pada mengering, kecuali satu sumur saja yang airnya masih tetap mengalir, yaitu sumur milik salah seorang Yahudi. Ketika itu masyarakat yang ingin menggunakan air ini harus membayar dengan kos yang mahal. Oleh karena itu masyarakat pada waktu itu merasa sangat kesulitan, karena di musim paceklik mau butuh air masih dikenakan biaya yang mahal. Kemudian Rasulullah ngomong sama para sahabat, "Wahai para sahabatku, barang siapa yang bisa membeli sumur milik si Yahudi itu, maka pahalanya, balasannya adalah jannah, surga." Kemudian salah seorang sahabat, yaitu sahabat yang terkenal konglomerat, ya, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau bersedia, sanggup untuk membeli sumur tersebut. Kemudian beliau mendatangi si Yahudi ini, di Yahudi, "Ya Utsman, ada apa?" "Saya ingin membeli sumurmu." "Enggak, ini enggak saya jual."
Kemudian Sayyidina Utsman ngomong lagi, saya beli dengan harga yang mahal. Enggak. Saya beli dengan 2 kali lipat, enggak, 3 kali lipat, enggak, sampai berkali lipat enggak dijual. Karena ini merupakan asetnya si Yahudi ini. Dia punya sumur, punya warung, punya aset. Siapa saja yang mau mengambil air itu harus bayar. Maka kemudian Sayyidina Utsman berpikir, kemudian bilang sama si Yahudi, Yahudi, gini saja, ini sumurnya milik kamu, tapi aku bayar sehari milikmu, sehari hakku untuk menggunakan. Kemudian si Yahudi ini, wah ini cocok, ini bisnis yang cocok ini. Akhirnya diiyakan sama Yahudi, dibayar oleh Sayyidina Utsman. Kemudian singkat cerita, di giliran Sayyidina Utsman, haknya Sayyidina Utsman kemudian mengumumkan pada masyarakat, siapa yang mau mengambil, mau memakai air di sumur itu, silahkan, gratis. Kemudian masyarakat berbondong-bondong ngambil, memanfaatkan air di sumur itu, diambil seperlunya, dan kemudian juga menyiapkan, mengambil untuk keperluan di hari berikutnya. Kemudian di hari berikutnya, si Yahudi ini ketika buka konter sumur ini, dia bengong, loh kok nggak ada pembeli. Ah ini Utsman ini kacau ini. Akhirnya selidik punya selidik, ternyata masyarakat digratiskan oleh Sayyidina Utsman. Tidak hanya untuk hari itu, juga hari esoknya. Akhirnya si Yahudi ini mendatangi Sayyidina Utsman, ya Utsman, ini sumurnya kamu beli saja. Akhirnya oleh Sayyidina Utsman ditambahi lagi, dibayar. Kemudian sesudah dibayar, sah menjadi miliknya Utsman, kemudian diwakafkan. Kemudian diumumkan kepada orang-orang, siapa yang mau mengamanfaatkan air di sumur itu, boleh, silahkan saja secara gratis, termasuk si Yahudi tersebut. Ini 3 kisah tentang wakaf. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.